Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Berjumpa lagi dengan saya Rifaatin, CGP Angkatan 2 TK Permatahati Kabupaten Lampung Tengah dalam modul 3.2.A.9 Koneksi Antar Materi Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Sebagai seorang calon guru penggerak, diharapkan kita mampu menjadi penggerak perubahan pendidikan yang dapat mengelola sumber daya yang ada menjadi aset kekuatan lembaga yang dapat mewujudkan merdeka belajar. Pembelajaran pada modul 3.2.A.9 yaitu tentang pengelolaan sumber daya dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan yang pertama adalah pendekatan berbasis kekurangan atau masalah atau yang disebut juga dengan deficit based thinking yang berfokus pada kekurangan yang mengganggu dan yang tidak bekerja sehingga melupakan potensi yang ada. Sedangkan pendekatan yang kedua adalah pendekatan berbasis aset atau kekuatan atau yang disebut juga dengan asset based thinking yang berfokus pada potensi atau kekuatan yang ada yang bisa kita optimalkan dan bisa menjadi inspirasi. Pendekatan ini dikembangkan oleh Dr. Catherine Kramer. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Sekolah adalah sebuah ekosistem dengan faktor biotik atau unsur hidup, seperti kepala sekolah, dewan guru, murid, wali murid, dan warga sekitar sekolah, dan faktor abiotik atau unsur yang tidak hidup, seperti keuangan, sarana prasarana, dan lingkungan. Kedua faktor ini sangat berperan dalam keberhasilan proses pembelajaran. Sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus mampu mengidentifikasi aset yang ada sebagai sumber kekuatan lembaga. Pengelolaan sumber daya terdiri dari sumber daya modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan alam, modal finansial, modal agama dan budaya, dan modal politik. Keterkaitan modul 3.2 dengan modul sebelumnya adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Kaitannya dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, yaitu dengan menjadi pemimpin dalam mengelola sumber daya yang ada di sekolah sebagai aset kekuatan. Nilai dan peran guru penggerak. Salah satu peran guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran, di mana harus mampu mengelola sumber daya yang ada di lembaga agar mampu mewujudkan pendidikan yang merdeka belajar. Budaya positif. Budaya positif adalah pembiasaan positif yang akan menjadi karakter anak-anak. Dengan karakter yang positif, anak akan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga mampu menjadi bagian dari aset kekuatan sekolah yang harus dikelola dengan baik. Pembelajaran berdiferensiasi. Pemimpin pembelajaran harus mampu mengelola sumber daya yang ada di lembaga semaksimal mungkin agar dapat menyiapkan lingkungan belajar yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Coaching. Sebagai coach yang handal akan mampu menggali potensi yang dimiliki oleh rekan sejawat atau anak didik yang merupakan bagian dari aset kekuatan lembaga. Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, tentu harus mampu mengambil keputusan yang tepat agar semua aset yang ada dapat dimaksimalkan untuk kepentingan murid. Demikian tadi modul 3.2.A.9 Koneksi Antar Materi Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Terima kasih. Salam Guru Penggerak. Saya Rifaatin, CGP Angkatan 2 TK Permatahati Kabupaten Lampung Tengah.